Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bertemu kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan awal minggu ini. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur atas anugerah dan nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini, serta pemeliharaan-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka menerima firman-Mu. Roh Kudus, mari urapi kami agar kami dapat mengerti dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami terima menjadi pelita bagi kami dan bagi terang jalan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah dan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini akan saya sampaikan renungan yang berjudul Ada Kuasa dalam Doa, Pujian, dan Penyembahan. Doa dan pujian penyembahan bukan sekedar rutinitas dalam beribadah, melainkan kunci kehidupan untuk mengalami kuasa dan mujizat Allah ketika kita naikkan sungguh-sungguh kehadirat Allah turun atas kita untuk memulihkan, melepaskan ikatan belenggu yang menghimpit kita, memberi kelegaan kepada kita. Mari kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu yang terlepas belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat sebelumnya adalah ayat 23, mereka berkali-kali didera, yaitu Silas dan Paulus dalam pelayanannya berkali-kali dapat cemoohan, dapat sambukan, dapat intimidasi, pasti sakit, pasti tidak enak, bahkan dilempar di penjara yang paling dalam, yaitu adalah fitnah yang sangat keji. Sudah diikat, dicambuk, didera, terus dibuang ke dalam penjara yang paling dalam. Tetapi apa? Apa yang dikerjakan oleh Saulus? Apa yang dikerjakan oleh Silas dan temannya, yaitu kaki dibelenggu, dipasung, tidak bisa bergerak, terasa sesak, nyesek, sakit hati. Tapi mereka berdua berdoa. Logikanya orang normal itu pasti sakit hati, capek, menyalahkan orang lain, terutama menyalahkan Tuhan. Sedih memang, tetapi apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita kembali ke ayat 25, yaitu berdoa dan menyanyikan pujian. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau doa kita mau jujur, apa yang kita alami saat ini pasti jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku capek, aku sudah kerja
dari pagi sampai bangun tidur, sampai mau tidur, capek, tapi apa? Tapi keluarga saya tidak menghargai saya. Suami yang kerja pulang, capek, masih dicemberutin. Itulah belenggu yang menghimpit kita. Dunia tidak terima apa yang kita kerjakan. Tapi biarlah dengan firman ini kita mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Di situ kita berbicara jujur. Jujur Tuhan, saya capek Tuhan. Tuhan, saya ingin berkat dari-Mu Tuhan. Tuhan, saya ingin berkat lebih yang saat ini kami terima Tuhan. Tuhan, saya ingin mendapat kelepasan dari Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang mengalami, kita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini punya masalah, punya beban yang begitu berat. Tapi mari kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Selanjutnya, itu yang nomor 1, waktu Silas didera, dicambuk, dihukum, tetapi apa? Ada doa. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Selanjutnya menyanyikan pujian bagi Allah dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, di sini disebutkan orang lain mendengarkan, orang lain mendapat berkat. Doa dan pujian yang kita naikkan ada berkat untuk orang lain. Nah, doa dan pujian itu mendatangkan berkat. 1, mendatangkan kejujuran. 2, mendatangkan berkat. Ada berkat. Di saat saya memuji, menyembah Tuhan, saudara, teman saya, tetangga saya mendengar. Di saat saya berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, anak saya mendengar. Oh, itu mamah lagi berdoa. Jam 4:30, bahkan jam 4 sudah membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, anak-anak saya mendengar. Seperti kesaksian Pak Christian, di mana pagi mamahnya berdoa, anak-anaknya mendengar. Di situ ada berkat untuk anak-anaknya, untuk suami, untuk Bapak Christian tadi. Di saat ibu rumah tangga pagi jam 4 sudah bangun, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendatangkan berkat bagi orang yang mendengarkan. Itu 1, ada kejujuran. 2, mendatangkan berkat. Untuk selanjutnya yaitu ayat 26, kaki yang dibelenggu. Dibelenggu itu dipasung, diikat, dirantai. Kita tidak bisa bergerak, mau melangkah pun susah. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah tekanan, himpitan, campur aduk jadi satu. Kunci utamanya Paulus dan Silas tadi adalah menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. 1, ada kejujuran. 2, ada berkat orang lain. 3, belenggu dilepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi, menghadapi anak, menghadapi mantu, menghadapi saudara bukan seiman, kita hanya punya senjata, yaitu doa dan pujian dan penyembahan. Maka kita akan memetik hasilnya, yaitu adalah belenggu yang sudah dilepaskan. Bukan kita saudara seiman saja, tetapi semua yang mendengarkan di situ mendapat berkat. Di sini ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi
penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi tidak hanya kita saja yang mendengar pujian, penyembahan dan doa, tetapi orang sekeliling kita juga mendapat kelepasan, mendapat berkat melalui pelayanan doa, pujian dan penyembahan kita. Itulah dalam Kisah Rasul ayat 6, pasal 16 ayat 25-26. Di sini saya artikan, saya petik hasilnya, yaitu saya mendapat berkat. 1, ada kejujuran. 2, ada berkat untuk orang lain. 3, belenggu dilepaskan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa, memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka kunci kehidupan sepanjang hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai kami, memberkati kami, dan memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka kunci kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin.